Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama-sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa syukur, karena sudah begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita, dimulai dari nikmat hidup, nikmat kesempatan, nikmat lapang waktu, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di musholla kali ini dalam agenda majelis taklim, dalam agenda nuansa keilmuan, yang di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa majelis-majelis ilmu itu adalah taman-tamannya surga. Jadi kita hari ini sedang berada di taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala, yang kesemuanya itu tak mungkin mampu kita lakukan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hari ini ada saudara kita, teman kita, dia bisa hadir namun waktu tidak diberikan Allah. Dia ada waktu namun kesehatan tidak diberikan Allah, dan kedua-duanya itu diberikan Allah kepada kita, sehingga mari sama-sama senantiasa kita bersyukur, karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmatnya. Dan begitu juga sebaliknya, jika engkau kufur, kita ingkar terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta, kita kufur terhadap harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kikir terhadap harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, namun kesehatan itu bukan kita gunakan untuk ibadah, namun kita gunakan untuk kemaksiatan. Maka ketahuilah, ketika kita kufur atas nikmat yang diberikan Allah, inna 'adzabi lasyadid, sungguh azab Allah itu sangatlah pedih. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada qudwah kita, tauladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya manusia yang paling bakhil, kata Rasulullah, manusia yang paling bakhil, manusia yang paling pelit, bukanlah manusia yang tak mau membantu orang lain yang sedang kesusahan, bukanlah manusia yang tak mau memberikan makan kepada orang yang lapar. Namun kata Rasulullah, manusia yang paling bakhil, yang paling pelit itu adalah manusia yang seandainya mendengar nama Rasulullah diucapkan, namun lisannya enggan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah saja yang tak butuh dengan Rasulullah, malaikat yang tak butuh dengan Rasulullah bersalawat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita yang mengaku umatnya, yang mengaku mencintainya, yang masih mengharapkan syafaat, masih mengharapkan pertolongan Rasulullah, Bu? Yakin, Bu? Alhamdulillah. Kalau kita masih menginginkan syafaat Rasulullah, maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ya? Masih ada enggak ibu-ibu? Ibu-ibu semua kan? Artinya sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, 1, 2 dan sebagainya. Artinya kita hari ini adalah statusnya sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan tentang 5 cara mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama adalah
kita semua ketika kita ditanya, pasti kita ingin menjadikan anak-anak kita yang soleh. Betul Bu? Anak yang cerdas. Betul Bu? Anak-anak yang hafizah, anak-anak yang mencintai agamanya, mencintai keluarganya, mencintai bangsa dan tanah airnya. Betul Bu? Betul, tentu mau semua. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita? Maka cara yang pertama ketika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang terbaik adalah yaitu dengan memperkuat ruh kita, memperkuat rohani kita. Kalau kita ketika ingin mengadakan sebuah perlombaan misalnya, apakah itu atletik, renang, lain sebagainya, tentu atlet-atlet itu akan memperkuat jasadnya, memperkuat fisiknya. Namun berbeda ketika kita mendidik anak-anak kita. Maka yang pertama kali yang harus kita perkuat adalah ruh kita. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak akan ada mampu satu orang pun yang mampu mengubah karakter, yang mampu mengubah hatinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara anak kita mungkin orang tuanya sama, ayahnya sama, ibunya sama, cara mendidiknya sama. Namun ketika kita melihat ada di antara anak-anak kita karakternya berbeda-beda. Betul Bu? Yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Itu membuktikan bahwa akhlak, karakter itu hanya mutlak pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau menjadikan anak kita yang terbaik, maka dekat-dekatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebuah patah mengatakan al-maddatu muhimmah. Maddah itu pelajaran. Ajaran itu sangat penting. Apa yang kita ajarkan kepada anak itu sangat penting. Apakah kita mengajarkan yang baik atau kita mengajarkan yang tidak baik, maka pengajaran itu sangat penting. Al-maddatu muhimmah, walakin at-tariqah ahammu minal maddah. Akan tetapi metode itu jauh lebih penting dibandingkan dengan ajaran itu sendiri. Kita mengajarkan anak-anak sholat dengan cara misalnya dengan cara kasar misalnya, dengan cara memerintah dengan cara yang kasar, dengan cara memerintah yang kasar, kemudian yang satu lagi mengajarkan dengan cara yang lemah lembut, tentu hasilnya berbeda. Maka pengajaran itu, makanya metode itu jauh lebih penting daripada apa yang kita ajarkan. Walakin al-muallim ahammu min at-tariqah. Akan tetapi guru itu lebih penting daripada metode itu sendiri. Kalaulah kita ingin mengajarkan anak-anak kita tentang sebuah ilmu pengetahuan, mereka mampu akan dapatkan tanpa melalui kita, tanpa melalui seorang guru. Mereka akan mampu mendapatkan dari Google dan lain sebagainya. Google jauh lebih pintar daripada kita. Google lebih tahu segalanya dibanding kita. Namun apa yang kita ajarkan, metode bagaimana yang kita ajarkan, guru itu lebih penting dari apa yang kita ajarkan. Kenapa demikian? Karena di dalam guru ada tauladan yang bisa kita berikan. Kita sebagai orang tua juga sebagai seorang guru bagi anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan al-um warasatul anbiya. Ibu itu adalah pendidikan pertama di dalam keluarga. Jadi ibu-ibu sekalian adalah pendidik sekaligus guru pertama bagi anak-anak kita bersama. Jadi guru itu sangatlah penting dari apa yang kita ajarkan. Karena dengan memberikan keteladanan, dengan memberikan contoh yang baik, itu akan mengajarkan kepada anak-anak kita mana yang harus ia lakukan dan mana yang harus ia tinggalkan. Kemudian kata-kata selanjutnya walakin ruhul muallim ahammu minal muallim. Akan tetapi ruh seorang guru itu jauh lebih penting dibandingkan guru itu sendiri. Berbeda ketika ada satu guru misalnya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala biasa-biasa saja. Namun ada satu guru, kedekatannya sama Allah luar biasa. Ibadahnya luar biasa, amalnya luar biasa. Satu kata saja yang diucapkan itu akan mampu mengaruhi anak-anaknya. Dibandingkan dengan seorang guru, seorang pendidik yang tidak memiliki kedekatan sama Allah, 1000 kata pun tak akan mampu menyentuh anak-anaknya, tak akan mampu menyentuh hati anak-anak kita. Jadi yang paling pertama yang harus kita perbaiki adalah ruh kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ibu-ibu saja, ayah-ayah juga harus seperti itu. Mari bersama kita mengajak pasangan kita masing-masing untuk kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga ketika kedekatan kita dengan Allah membaik, maka apapun yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, insya Allah Allah akan hadir di dalamnya. Allah akan membantu kita untuk mengarahkan anak-anak kita kepada kebaikan. Sesuai Bu? Sesuai. Ibu-ibu yang saya muliakan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita harus memperkuat ruh kita dengan memperbanyak ibadah. Terutama untuk para ayah-ayah nih. Boleh Ibu mengingatkan bagaimana ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah terlalu banyak misalnya salat tahajud dan lain sebagainya. Minimal salat waktu dulu. Kita ajak pasangan kita bersama-sama untuk tepat salat 5 waktu. Kalau yang laki-laki tentu sangat dianjurkan dan diharuskan ke masjid atau ke musalla. Karena itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan. Jadi sudah mendekati wajib. Jadi ketika ayah dan ibu sama-sama kita semua memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki kualitas ibadah-ibadah kita, terutama ibadah 5 waktu yang wajib, kemudian kita tambah dengan puasa sunnah, kita tambah dengan salat-salat sunnah lainnya. Insyaallah semakin dekatnya diri kita kepada Allah, maka Allah akan bantu anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika mendidik anak, di mana hati kita ketika itu? Apakah kita ikhlas ketika mendidik anak kita atau tidak? Kalau ditanya, Ustaz, tentu ikhlas, enggak mungkin untuk anak enggak ikhlas. Kami bekerja, kami mencari harta, tentu untuk anak-anak kita. Betul Bu ya? Betul Bu? Betul, pasti ikhlas. Enggak mungkin ada orang tua yang tak ikhlas. Tapi keikhlasan itu apakah benar-benar ikhlas lillahi ta'ala atau ikhlas karena ada transaksi di dalamnya? Contoh, ketika anak-anak kita menjadi anak yang soleh misalnya, kita mungkin menyekolahkan di sekolah-sekolah agama, dari mulai SDIT, kemudian masuk ke pesantren, tamat ke pesantren. Setelah anak-anak kita tamat, kemudian setelah mereka tamat SMA, maka karakter mereka akan bisa terpengaruhi oleh lingkungannya juga. Kemudian ketika anak-anak kita sudah usahakan, sudah sekolah yang di tempat yang agama, dengan tujuan tentu menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Kemudian ternyata setelah kita sekolahkan di pesantren, setelah kita disekolahkan ke agama, kita ajarkan yang baik-baik, ternyata anak-anak kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di depan mata kita. Ketika itu terjadi, apa yang kita ucapkan kepada mereka? Seringkali terkadang usaha-usaha sudah kita lakukan, kemudian ketika anak-anak kita tidak sesuai apa yang kita harapkan, seringkali terkadang kita ucapkan kata-kata yang sepertinya seolah-olah sederhana, namun ternyata itulah bentuk keikhlasan kita sesungguhnya. Benar-benar ikhlas atau tidak? Ada di antara kita mungkin mengatakan, percuma saja sudah disekolahkan, sudah banyak habis duit mama, tapi jadi anak bandel juga. Pernah ucapan seperti itu Bu? Mudah-mudahan tidak. Ini menunjukkan kita bertransaksi dengan anak. Saya lakukan ini, hasilnya harus seperti ini. Ada timbal balik untuk kita. Padahal kesemuanya itu terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah hanya ingin menguji kita sejauh mana keikhlasan kita. Bagaimana kita ketika mendidik anak benar-benar ikhlas lillahi taala. Karena di dalam hadis juga dikatakan ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut bersumber dari Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyabi, shadidus sawadi asy-sya'ri, wa qala: "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. وقال, kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, akhbirni 'anil iman. Apa itu iman? Ini dia yang perlu dipenting.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, an tu'minu billahi wa malaikatahu wa an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah kemudian menjawab, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, wa tu'mina billah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kita harus mempercayai setiap takdir yang Allah berikan kepada kita, bahwa semua yang terjadi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika terlontar kalimat percuma kepada anak-anak kita, seakan-akan kita mampu mengubah anak-anak kita dengan menyolongkan yang terbaik. Padahal kita tak memiliki kemampuan sama sekali kecuali Allah yang memberikan. Kalau kita ikhlas niat kita karena Allah, maka ketika perencanaan yang kita buat tidak berhasil, maka kembalikanlah, serahkanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak kita menjadi baik, itu juga bukan karena kita menyekolahkannya, tapi karena kebaikan Allah yang menyebabkan anak-anak kita menjadi baik. Semua karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari bersama kita terus berusaha mengikhlaskan niat kita dalam mendidik anak dengan ikhlas yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mau melihat misalnya di dalam Al-Qur'an ada salah satu surat yang bernama surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas 4 ayat. Namun di ayat-ayatnya tidak ada satupun kata ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nama surahnya surah Al-Ikhlas. Namun Al-Ikhlas, kalimat Al-Ikhlas tidak ada di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa ikhlas itu tidak terlihat. Ikhlas itu letaknya di dalam hati, di dalam hati-hati kita semua. Jadi mari terus berusaha memperbaiki niat kita dalam mendidik anak dengan ikhlas lillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang mampu membalas segala bentuk amal soleh yang kita kerjakan. Ibu-ibu yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Dhunnun Al-Misri, beliau pernah mengatakan terkait ciri-ciri ikhlas itu ada 3. Beliau mengatakan, qala Imam Dhunnun Al-Misri min alamatil ikhlas. Berkata Imam Dhunnun Al-Misri tentang tanda-tanda atau ciri-ciri ikhlas. Yang pertama, istiwa'il madhi wad dam minal 'ammah. Beliau mengatakan ciri-ciri ikhlas yang pertama adalah pujian dan cacian itu sama saja baginya. Karena pujian dan cacian itu sama saja bagi dirinya, karena dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dipuji tentang kebaikan yang dia lakukan, maka dia merasa kebaikan itu karena Allah. Jadi tak berpengaruh dalam dirinya. Ketika dia dicaci karena sebuah kesalahan yang dilakukannya, kemaksiatan yang dilakukannya, itu juga tidak ada sakit hati dalam dirinya, karena itu menunjukkan kelemahannya sebagai seorang manusia. Jadi wajar ketika kita sebagai manusia yang dhaif, bahkan Rasulullah mengatakan manusia itu tempatnya salah dan lupa, al-khata' wan nisyan. Jadi kalau salah biasa saja, kalau dicaci biasa saja, namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Artinya ketika seorang ikhlas, maka pujian dan cacian itu tak berpengaruh bagi dirinya. Jangan sampai ketika dipuji kita merasa di atas awan, ketika dicaci kita merasa terposok. Berarti kita menganggap diri kita memiliki kemampuan, padahal pada dasarnya kita tak memiliki kemampuan sedikit pun kita tak memiliki kemampuan kecuali Allah yang memberikannya. Kemudian tanda-tanda yang kedua, beliau mengatakan nisyan ru'yatil a'mal fil a'mal. Beliau mengatakan orang yang ikhlas itu adalah melupakan amalan yang dilakukan setelah melakukan amal berikutnya. Jangan sampai ketika kita melakukan sebuah amal kita senantiasa mengingat-ingatnya. Maka ciri-ciri orang ikhlas adalah senantiasa melupakan amalan-amalan yang sudah ia kerjakan setelah ia melakukan amalan-amalan berikutnya. Bisa kita ambil contoh misalnya ketika kita maaf,
Ketika kita membuang hajat misalnya, adakah kita yang nggak ikhlas Bu di sini? Ada yang nggak ikhlas Bu? Pasti ikhlas insyaallah Bu ya. Kalau tak sakit kan. Namun ketika kita buang hajat terkadang ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Kemudian ketika tidak lancar, tentu sakit perut kita rasanya. Apakah ketika itu terjadi kita marah-marah? Apakah ketika itu terjadi kita geram sama hajat tersebut? Tentu tidak. Tentu tidak. Tentu kita akan berusaha karena kita ikhlas. Dan apakah kita ingat-ingat apa yang kita lakukan? Kemudian kita cerita-ceritakan. Ada di sini, Bu? Tentu enggak kita ceritakan kepada orang lain. Tadi pagi sakit tadi rasanya perutnya. Ngapain sakit? Buang hajat. Mungkin kita ceritakan. Itulah bentuk keikhlasan, melupakan amal yang sudah kita kerjakan selanjutnya untuk berbuat amal-amal selanjutnya. Kemudian tanda-tanda yang ketiga kata beliau, iqtida'i thawabil amal fil akhirah. Orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di atas amalan untuk menuju akhirat. Jadi tujuannya hanya akhirat, bukan tujuannya pujian dari manusia, bukan tujuannya ingin dipuji, bukan tujuannya ingin dibilang orang saleh, orang baik dan lain sebagainya. Tapi tujuan dia berbuat amal adalah untuk tujuan akhirat, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari itu terjadi, kita tidak punya bekal, apakah sanggup kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita tidak akan sanggup. Oleh karena itu, mari sama-sama kita persiapkan diri kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apapun amalan yang kita lakukan, mari sama-sama kita tujukan untuk kehidupan kita di akhirat. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Setahun, 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan 60 dan 70 tahun. Dan itu semua kita tak tahu apakah kita sampai pada 63 tahun atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Mati itu pasti. Namun kehidupan kita di akhirat belum pasti apakah kita bahagia atau tidak. Kalau kita mau bahagia, mari kita persiapkan diri kita dengan perbekalan yang terbaik. Dan apakah perbekalan yang terbaik? Allah mengatakan, wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada perbekalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari bersama kita beramal mendidik anak kita yang terbaik sebagai wujud amal kita untuk kita serahkan di kehidupan kita di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara mendidik yang ketiga adalah dengan kita memperhatikan perbedaan setiap anak-anak kita. Anak-anak kita punya keistimewaan yang berbeda-beda, tak mungkin sama. Walaupun anak-anak kita terlahir dari rahim yang sama, namun mereka semua tidak akan pernah sama meskipun mereka kembar. Artinya mari sama-sama kita belajar untuk memperhatikan setiap perbedaan di antara anak-anak kita. Jangan sampai kita ingin menunjukkan sebuah keadilan lantas kita bersikap sama semua anak kita. Tentu tidak akan adil namanya. Kita pasti akan zalim pada anak kita sebagian. Misal kita ambil contoh, ada anak-anak kita yang usianya 1 sampai 7 tahun. Kemudian ada anak-anak kita yang usianya 7 sampai 14 tahun. Ada anak-anak kita yang usianya 14 sampai 20 tahun. Tentu kebutuhan mereka berbeda-beda. Ketika kita memberikan yang sama, disitulah letak kezaliman kita kepada anak-anak kita. Jadi bagaimana kita cara mendidiknya? Tentu memiliki perbedaan. Fase setiap anak itu berbeda. Ada sebuah peneliti mengatakan bahwa cara mendidik anak itu dibagi dalam 4 hal. Yang pertama, usia 0 sampai 7 tahun, jadikanlah anak-anakmu seperti seorang raja. Bagaimana seorang raja itu? Kita akan patuhi segala perintahnya, kita akan patuhi segala permintaannya. Kemudian di usia 7 sampai 14 tahun, maka jadikanlah anak-anak kita seperti layaknya seorang budak. Bagaimana budak itu? Kita berikan perintah di satu umur seperti itu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan memerintahkan anak untuk sholat itu pada usia 70 tahun. Ketika 10 tahun tidak mau, maka dipukul. Artinya 7 sampai 14 tahun perintah sudah masuk di dalamnya.
Sudah kita perintahkan. Jangan anak 0 sampai 7 tahun kita perintah, itu berbeda. Kita zalim kepada anak-anak kita. Jadi kita harus tahu memperhatikan perbedaan setiap anak kita, minimal dari usianya. Belum lagi dari karakternya. Anak-anak kita ada kadang yang pendiam, bukan berarti dia penakut. Mungkin dia adalah seorang pemikir. Karena seorang pemikir ini sejatinya biasanya setiap langkah yang dia kerjakan, ia panjang memikirkannya, sehingga menyebabkan seolah-olah anak kita lelet, padahal dia adalah pemikir. Ada anak-anak kita yang aktif, anak-anak kita yang aktif, gerak sana, gerak sini, seakan-akan kita sampaikan anak kita lasak. Bukan, itu saking cepatnya kerja otak dia sehingga reaksi aktivitasnya semakin cepat. Ini adalah anak-anak kita yang lapangan biasanya. Jadi setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada kadang-kadang anak-anak kita banyak sekali pertanyaannya. Ada bu? Ada bu? Ada. Banyak aja kerjanya. Kita bilang apa? Cerewet kali. Kan nggak seperti itu. Artinya apa? Anak-anak kita adalah pembicara yang ulung. Apakah ini positif atau negatif bu kira-kira? Positif. Dia akan menjadi public figure nantinya. Dia akan menjadi orang-orang yang keras dalam menegakkan kebaikan melalui lidahnya. Jadi semua anak memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Jadi mari sama-sama kita lihat keistimewaan setiap anak-anak kita. Itu semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika disampaikan dalam sebuah hadis an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'a asyab, datanglah seorang pemuda, faqala ya Rasulullah aqbalu wa ana sha'im. Wahai Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku di saat aku dalam keadaan puasa? Faqala la. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak. Faja'a syekh, kemudian datanglah seorang syekh, orang yang sudah tua. Aqbalu wa ana sha'im, bolehkah aku mencium istriku dalam keadaan aku berpuasa? Faqala na'am, boleh. Lihat, satu hal yang sama, jawabannya berbeda. Rasulullah melihat perbedaan setiap anak didiknya. Yang muda tidak diperbolehkan, yang tua diperbolehkan. Apa alasannya? Kemudian sahabat bertanya, mengapa demikian? Sahabat tertawa ketika mendengar jawaban Rasulullah. Ya, karena yang tua mampu menahan dirinya. Begitu juga yang kita ambil adalah contoh bagaimana Rasulullah dalam satu hal bisa dua jawaban yang berbeda. Karena apa? Karena Rasulullah melihat setiap anak dirinya. Begitu juga kita dalam mendidik anak-anak kita, harus kita mengerti setiap karakter perbedaan anak-anak kita. Ada anak-anak kita mungkin yang bisa dinasihati dengan kelemah lembutan baru mengenai hatinya. Ada juga kadang anak-anak kita lemah lembut tak didengar. Ada bu? Ada. Dengan cara tegas misalnya. Jadi itulah, mari sama-sama kita belajar untuk memahami setiap karakter anak kita, setiap perbedaan di antara anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan kita belajar terkait anak-anak kita mampu menasihati dia dengan cara yang tepat dan benar menurut mereka. Dan insya Allah dengan cara yang tepat anak-anak kita menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang keempat dalam kita mendidik anak adalah dengan menggunakan dialog dan pertanyaan. Kita seringkali terkadang menjudge anak kita. Ketika anak kita berbuat salah, kita katakan bandal, kita katakan nakal, kita katakan lasak, tanpa kita cari tahu apa penyebabnya. Misal, ketika di sekolah kita dengar anak kita berantem, misalnya anak kita yang laki-laki misalnya, berkelahi dengan temannya. Kemudian kita panggil anak kita nasihati, kita marahi, jangan berantem dan lain sebagainya, tanpa kita tanya dahulu anak-anak kita. Boleh jadi perkelahian tersebut karena dia diganggu misalnya, karena dia membela dirinya misalnya. Kemudian kita marahi tanpa alasan yang jelas, maka yang terpatri dalam anak-anak kita adalah berkelahi adalah salah. Padahal enggak semua perkelahian itu salah. Ada saja kadang perkelahian itu sebuah kebenaran untuk membela diri misalnya. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak kita menjadi anak-anak yang penakut.
ketika dia ditindas, ketika dia dizolim, dia akan tinggalkan masalah tersebut jadinya. Menjadi anak-anak yang pengecut. Oleh karena itu, mari sama-sama kita sesering mungkin berdialog dengan anak-anak kita. Kita melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak kita dengan cara mendidik, sehingga apa yang kita nasihatkan, apa yang kita berikan arahan, anak-anak kita sendirilah yang menjawabnya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW juga menggunakan dialog dan pertanyaan dalam mendidik para sahabat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum." Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, seandainya di depan pintu rumah kalian terdapat sungai, di salah satu pintu rumah kalian terdapat sungai, yaghtasilu fihi kulli yawmin khamsan, kemudian kalian mandi di dalam sungai tersebut setiap hari selama 5 kali. Ma taqulu dzalika yabqi min daranihi, maka apakah masih tersisa kotoran di badan kalian? Kata Rasulullah. Qalu, kemudian sahabat menjawab, la tabqi min daranihi syai'an, maka tidak akan ada kotoran sedikit pun di badan kami, kata sahabat. Qala fadzalika mithlu shalawatil khams yamhu Allahu bihal khataya. Kemudian Rasulullah menjawab, itulah permisalan, itulah perumpamaan salat 5 waktu yang kalian lakukan akan mampu menghapuskan segala bentuk kesalahan dan dosa yang kalian lakukan. Lihat bagaimana Rasulullah ketika mengajarkan para sahabat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Beliau melakukan pertanyaan sehingga sahabat menjawab pertanyaan tersebut. Dari jawaban tersebutlah sahabat mendapatkan pengertian bahwa sholat 5 waktu akan mampu menghapuskan segala bentuk dosanya. Itu bisa kita praktekkan kepada anak-anak kita. Kita melakukan dialog, pertanyaan kepada anak-anak. Setiap tindakan yang mereka lakukan, apakah itu salah, apakah itu benar, maka mereka akan dapat menjawabnya dengan sendirinya. Ibu-ibu yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang paling sangat penting adalah dalam mendidik anak-anak kita, yang kelima adalah apapun usaha yang sudah kita lakukan, apapun perencanaan yang sudah kita berikan, apapun nasihat-nasihat yang kita sudah berikan kepada anak-anak kita, maka yang paling penting adalah hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perencanaan, dalam setiap program, bahkan dalam setiap mendidik anak-anak kita, hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena hanya Allah lah yang mampu mengubah anak-anak kita. Karena hanya Allah lah yang mampu membolak-balikkan hati-hati anak-anak kita untuk menjadi baik. Jangan sampai ketika kita sudah merencanakan anak kita disekolahkan SD, pesantren, sudah kita plankan ini semua agar anak-anak kita tujuannya adalah menjadi anak-anak yang terbaik. Namun ketika gagal, lantas yang kita persalahkan seringkali Allah yang kita persalahkan. Atau sebelum Allah kita salahkan orang lain misalnya. Kita salahkan gurunya, atau kita salahkan suami kita, atau kita salahkan yang lain. Yang lebih kacau bahkan kadang-kadang kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang merencanakan kita, yang membuat program kita, yang menyekolahkan kita, yang mendidik anak-anak kita, yang mencari sekolah anak-anak kita juga kita, dan yang melaksanakannya juga diri kita. Lantas ketika gagal, Allah yang disalahkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Padahal ketika melakukan perencanaan, Allah tidak kita libatkan. Ketika kita mendidik anak-anak kita, Allah tidak kita libatkan. Namun ketika gagal, malah Allah yang kita libatkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Padahal setiap musibah yang terjadi, setiap kegagalan yang terjadi, itu mutlak karena ulah tangan kita sendiri, karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan berapa banyak musibah yang kamu dapatkan, berapa banyak musibah yang kamu diberikan Allah Subhanahu wa taala, fabima kasabat aydikum, itu semua karena ulah tanganmu sendiri, kata Allah.
Jadi kalau kita gagal dalam merencanakan, kalau kita gagal mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya, maka yang gagal itu adalah diri kita. Mari sama-sama kita introspeksi sejauh ini. Sudah benarkah kita dalam mendidik anak-anak kita? Sudahkah kita memberikan contoh-contoh keteladanan yang terbaik untuk anak-anak kita? Sudah benarkah kita mengharapkan anak-anak kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Semuanya itu pertanyaan kembali ke dalam diri kita masing-masing. Wa ya'fu an katsir, dan sebagian besar kesalahan kita sudah Allah maafkan. Jadi terkadang musibah yang kita dapatkan, musibah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sebagian kecil dari kesalahan kita yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagian besarnya sudah Allah maafkan dan ampunkan. Kalaulah seandainya setiap kita melakukan kesalahan, setiap kita melakukan kemaksiatan, setiap kita melakukan kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah balas langsung, subhanallah, tak akan pernah sanggup kita menahannya, tak akan sanggup kita menerimanya. Sebagian besar kesalahan kita sudah Allah maafkan, sudah Allah ampunkan. Hanya sebagian kecil yang Allah berikan kesalahan kita tersebut dengan musibah, ujian dan lain sebagainya. Namun jangan sampai kegagalan yang terjadi malah yang kita salahkan adalah Allah. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap kita mampu mengubah segalanya. Jangan menganggap kita mampu melakukan sesuatu padahal kemampuan itu tidak ada kecuali pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan kembali dalam didik anak-anak kita. Ketika kita mengantarkan anak kita ke sekolah, kita titip kepada gurunya untuk diajarkan. Selain itu, kita juga harus titipkan kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, aku titipkan anakku ke sekolah ini untuk menjadi anak-anak yang saleh. Jika itu belum dilakukan, artinya kita belum hadirkan Allah di dalam mendidik anak-anak kita. Ketika anak-anak kita hantarkan ke sebuah pondok pesantren, kita percayakan sebuah pesantren A misalnya, kita titipkan kepada ustaz dan ustazahnya di dalamnya, kita juga harus hadirkan Allah di dalamnya. Ya Allah, ya Rabb, aku titipkan anakku di pondok pesantren ini untuk menjadi anak-anak yang hafiz Al-Quran, untuk menjadi anak-anak yang saleh. Melalui pesantren ini, insya Allah anak-anak saya mampu menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Seperti itu. Mari kita hadirkan dalam setiap perencanaan yang kita lakukan, karena hanya Allah yang mampu melakukan itu semua. Pondok pesantren tak akan pernah mampu menjadikan santrinya menjadi baik kecuali Allah memberikan taufik kepada santri-santrinya. Pondok pesantren tak akan mampu menjadi anak-anaknya menjadi hafiz Al-Quran kecuali Allah yang membantu daya ingatnya untuk menghafal Al-Quran. Jadi mari kita hadirkan dalam setiap perencanaan kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membantu menyukseskan dalam setiap perencanaan yang kita lakukan, dalam setiap pendidikan anak-anak kita yang kita berikan. Dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan insyaallah mendapatkan anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi ikhtibar kepada kita bersama untuk terus berjuang mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Karena anak-anak yang saleh adalah anak-anak yang akan mampu memberikan kebaikan kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, "Idza mata ibnu Adam", jika mati anak Adam, "inqata 'amaluhu", maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tidakkah kita mengharapkan anak-anak yang soleh yang nantinya senantiasa mendoakan, melantunkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal dunia. Inilah investasi terbaik yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan anak-anak yang soleh, dengan anak-anak yang kita didik menjadi anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kita ketika kita sudah di liang kubur. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Afan minkum. Ada pertanyaan Ibu? Hah? Ada mau tanya jawab tidak? Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau dipertanyakan boleh. Ada Bu?
Sebelum saya tutup, silakan jika ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada waktu sekitar 5 menit lah insyaallah. Kita tutup doa langsung. Oke. Mungkin itu saja. Atas kekhilafan, kekurangan penyampaian yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Syukran jazakumullah khairan jazaa ala husni istima'ikum wa ihtimamikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.